Ngapain lo? Kayak kapal Jepang pedisait. Banyune ciduknya tek ember. Ndarani. Perasaanmu Jepang canggih kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gambate. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Ego Blaret. Nah, video kali ini mumpung saya libur, jalan-jalan ke pelabuhan kapal saya. Gimana suasananya, dan jika nanti ada teman saya akan berbincang-bincang di sana. Jangan lupa di subscribe dulur Blaret. Subscribe-mu semangatku untuk berbagi cerita pemagang Jepang di sini. Oke, cus. Cuaca hari ini sangat dingin, Lur. Kalau orang Indonesia maksudnya biasa iklim tropis panas di tempatnya daerah masing-masing. Kalau nyampe di Jepang suhunya sampai -2 itu kan udah dingin. Ya kita harus melatih diri, Lur. Melatih diri untuk menyesuaikan suhu di sini. Dari rumah saya ke pelabuhan ya paling cuma 5 menit doang sih kalau jalan santai doang. Ini udah tambahnya. Mungkinan ada orang Indonesianya. Biasanya kan ada sepeda kayak gini. Yang naik itu yang punya itu orang Indonesia sih. Coba cek satu-satu pertama. Di sini kapal ada 9-an sih, Lur. 9 kapal di blok ini. Jadi tuh ada orang temen saya lagi kerja tuh. Lagi apa itu? Ya saya lanjut. Nah di sini di blok-blok sih, Lur. Pelabuhan blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 gitu, Lur. Jadi gimana ya, di sini ada sekitaran ada 48 kapal sih. Ada yang seperti kapal segini 14 GT, ada juga yang 130, 150 sama 160-an gitu. Jadi di sini ada 48-an kapal sih, Lur. Di sini khususnya di pelabuhan Kuria, Lur. Pelabuhan Kuria. Ada juga Michikuchi, Okonongi, Kokonongi, Imbo ada juga, Lur. Jadi setiap blok-blok itu beda karakter juga sih manusianya. Ini kapal saya, kapal legend, Lur. Jangan dibully. Memang udah jelek sih, kategori jelek. Soalnya tahun depan mau berhenti. Kapal ini udah 50 tahun, Lur, umurnya. Jadi maklumlah, jelek, kategori jelek lah kayak gini. Tapi kan utama hasil dan keselamatan, Lur. Itu yang paling penting. Ini juga, pokoknya di sini kapal di sini ada orang Indonesianya, Lur. Berawal dari 5 orang sampai sekarang 76 orang. Ini ada juga kapal troll, nama kapalnya Bayu Malu. Gak ada orang. Coba di sana. Lur, kategori kapal paling besar di sini, Lur. Gross tonnya 160 ton. 160 ton. Ini kategori paling besar lah di Eji Jekjo. Itu nomor 2-nya 150-an Rio Maru. Kalau yang paling besar ini Taiso Maru. Nah, ini nggak ada orang.
apa ini ada Riru 1, ada yang Riru 2 atau Riru 3 kayak gitu. Riru itu maksudnya penggulung tali. Ada yang gulung manual pakai tangan, ada yang gulung pakai mesin. Ada Riru namanya. Coba. Ada teman lur, ada orangnya. Palkanya terbuka. Bagus. Gus. Nah, kecepatan nih ada nih. Wah. Ngapain lo? Kayak kapal Jepang didesain bajunya ciduknya kayak ember dorong di perasaanmu Jepang canggih kabeh. Mau ngendi sih mas? Light apa sih light? Iya kerja di Jepang Mas, kabeh pun desain. mas. Ini kapal di mana sih orang-orangnya kok gak ada? Udah libur loh. Udah libur? Iya. Saya sih libur sih. Dari kemarin udah libur sih. Jamian kok masih kerja? Ya kalau beda bos ya beda kerjaan no. Yang liburnya saya tetap kerja. Nggak tahu tadi tiba-tiba di telepon. Jadi gak ada jadwal ya kalau di sini ya? Betul. Jadi bos teleponnya kita harus siap. Jam berapapun, apapun. Oke, kita lanjut berbincang-bincang bersama siapa mas? Bagus Ronggolawe. Kapalnya apa? Hah? Kapal nama kapalnya? Taisei Maru yang Taisei punya Maru. Korea. Oke. Udah berapa tahun di sini? Udah mau 2 tahun. Oh, berjalan 2 tahun ya loh. Oke, gimana keseruannya? Jangan lupa di-subscribe dulu di Setolur. Kita lanjut berbincang-bincang bersama Bagus dari kapal Taisei Maru Yang punya Korea. yang punya Korea. Kapal Widih. setan Korea. Kalau saya kapal legend ya. Udah 50 tahun sih. Oke, saya akan tanya lur. Biasanya kalau libur ngelaut, kegiatan Kensusi atau pemagang di sini tuh ngapain sih? Itu sih berbeda-beda sih tergantung pos. Hmm. Teng kerja di gudang, bikin jaring lah, apalah roku lah. Kadang juga yang di kapal nausu benerin jaring. Kalau ada yang sobek, kalau libur itu langsung dibenerin, dikitengin Oh. lagi. Kalau seperti tadi tuh buang AK atau buang isi palka lah ya, Iya. isi air palka lah ya. Itu biasanya ditelepon atau inisiatif sendiri. Itu sih sebenarnya cuma kapal saya aja. Soalnya tombol apa itu nyaitnya itu rusak, jadi manual pakai ember. Kalau kapal lain sih cuma mencet tombol aja, airnya hilang udah kebuang. Oh, seperti pompa gitu ya. Iya. Nah, biasanya kalau libur nih kayak gini, ada yang kerja, ada yang enggak. Dari tadi saya lihat-lihat setiap kapal gak ada orangnya sih. Nah, kalau apa maksudnya? Kalau kerja itu langsung ditelepon atau udah ada jadwalnya? Kalau anak laut sih nggak ada jadwal, jadi gimana bos nelponnya harus siap kerja langsung berangkat. Jadi gak ada jadwal atau konsep jam segini, Nggak ada, kayak orang besok segini darat. gitu. Kalau kerja di kapal itu waktu kerjanya nggak nentu, bisa kerja kapan saja, jam berapapun. Kalau waktunya kerja ya kerja, bos nelpon suruh kerja harus siap kerja. Itu gak tahu apa yang dilakuin kerjaan itu ya. Iya, cuma suruh datang ke kapal ada kerjaan cuma kayak gitu. Jadi setiap kapal itu atau setiap bos itu beda-beda lur. Kalau seperti saya Kitsumono Jikang sih atau tepat waktu sih. Jadi ada jadwal kalau libur ngelaut itu biasanya kalau gini itu maksudnya kerjanya 5:30 biasa absen atau lihat-lihat kerjaan yang perlu dibereskan kayak gitu. Nah, kalau libur kayak gini, ini udah hampir 6 hari ya, Iya, 6 hari seminggu libur, lah. itu masuk seminggu. Lah, masalah gaji itu gimana lur? Nah itu enaknya kerja di kapal bidang laut itu kayak gitu. Kerjanya nggak hitung jaman atau perharian lah. Jadi meskipun libur gaji tetap sama.
Tapi kan bos gak ada pemasukan hasil tangkap. Terus gaji ABK-nya itu ya gimana ya? Kan dari awal udah perjanjian kontrak sih udah tanda tangan sebelumnya. Kalau setiap bulan itu gaji sama meskipun pendapatan banyak atau Oke lur, saya pindah spot lur, dikarenakan di sana ada orang kerja konstruktor ya mas? Konstruksi di sana. Jadi mau gak mau saya pindah di sini. Nah, oke kita lanjut bertanya-tanya tentang mengenai libur di Jepang atau pemagang Jepang di sini lur. Oh ya mas, apalagi ini masa pandemi ya, corona. nah, masa corona. Terus penghasilan dari laut atau perikanan, tepatnya sekarang musim kepiting. Kalau musim kepiting kan harganya jutaan nih, Iya, per ekor. jutaan per ekor itu. Nah masa pandemi ini pasti ada penurunan. Saya dengar-dengar dari ABK kapal juga pun ada penurunan harga. Nah, pertanyaan saya, apakah gajian itu gak diturunin atau ada kendala di gajian pemagang Jepang, Mas? Kalau penurunan itu pasti sih, nggak cuma kepiting, harga ikan juga masa pandemi ini nurun. Tapi kalau masalah gaji sih, ya itu enaknya nelayan, kan kerjanya nggak pakai hitungan jam atau per hari. Jadi gaji itu tiap bulan itu sama, mau keadaan apapun, corona atau hari-hari biasa, walaupun penghasilan sedikit, harga kan lagi murah, gajian tetap sama. Nah, itu dulur Blaret. Keunggulan kita sebagai job lautan itu khususnya di Ejijeng dan sebagainya. Intinya job laut itu ya kalau gajian itu sesuai dengan aturannya Mas, dengan aturan, dengan jika nanti ada kenaikan gaji ya ditambahin gitu. Yang jelas pasti kenaikan lah, nggak ada penurunan gaji. Penurunan nggak ada sih. Naik terus lah, gaji nggak bakalan turun. Ya intinya itu nggak akan turun atau ditunda atau dipending bulan depan ya nggak ada di sini. Kalau buat gajiannya gajian langsung bisa lebih cepat, tapi nggak bisa lebih lambat. Oke. Apa pesan para calon pemagang Jepang khususnya job kelautan di bagian kapal troll? Kalau pesan dari saya sih jangan lihat liburnya enak kayak gini ya, seminggu atau berapa bulan. Sebenarnya itu kalau musim kan gini lah, musim kan gini dan sekarang itu gak ada jadwal libur, gak ditentuin jadwal liburnya lah. Jadi yang nentuin itu alam, cuaca. Dari pusat perikanannya itu nggak ada hari libur. Ada hari libur ya. Jadi kalau cuaca baik terus, cuaca lancar-lancar terus ya berangkat terus tiap hari. Berangkat terus. Iya. Kalau musim kan begitu kayak gitu, nggak ditentuin lah hari liburnya, nggak ada, malah nggak ada sama sekali. Cuma alam yang nentuin. Kalau cuaca buruk ya libur. Tip-tip biar masuk, biar lolos di sini Mas. Menurut saya sih ya yang terutama semangat sih, semangat. Enggak, kalau orangnya malas kan itu kalau datang ke sini itu cuma jadi beban pikiran, Juga beban sama di sini juga yang lama-lama udah di sini beban ya. yang lain gitu. Kalau udah emang niat kerja ya harus semangat, udah berani dari Indonesia datang ke Jepang. Ini kerjanya gimana sih ya? Harus siap lah kalau menurut saya lah. Apapun kan kalau nelayan kan berangkatnya nggak nentu, kadang pagi, kadang siang, kadang malam. Pokoknya saat-saat itu kita harus siap, harus selalu siap kerja. Pengalaman saya aja daftar di kantor atau PT di Indonesia 2 kali lor, ada juga 3 kali, 5 kali, bahkan ada 7 kali ada. Ya itulah, mungkin bukan rezekinya ya. Jadi
jadi rezekinya ditunda pas tahun ini kita berangkat gitu. Yang penting punya tekad dan semangat ya Lur ya. Oke Lur, itu saja saya berbincang-bincang dengan Mas Lawe dari Tegal. Tegal. Oke dulur Baret, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, salam Gambate. Bantu 4.000 jam tayang. Bayaran.